Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini masih bisa belajar, masih bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan materi kita, yaitu pendidikan agama Islam, yang mana kita kemarin sudah selesai di bab 4 dan sekarang kita lanjutkan di bab 5, adab makan dan minum. Jadi kalau berbicara adab, tidak asing lagi bagi anak ustaz. Mungkin gurunya atau ustadznya, misnya, ustazahnya saya menyampaikan di sekolah itu mengingatkan adab. Adab, apa itu adab? Adab kebiasaan. Ada adab baik dan ada adab yang tidak baik. Rasulullah itu diutus ke permukaan bumi adalah innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Sebenarnya Nabi Muhammad itu diutus ke permukaan bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada kesempatan kali ini, anak Ustaz mengingatkan kembali, mungkin sudah setiap hari diingatkan bahwa kita itu di sekolah, semua lini kegiatan kita ada. Mulai dari masuk sekolah, masuk kelas, kemudian keluar kelas, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, masuk bertemu guru, keluar dari kelas, semuanya itu ada adabnya. Ada suatu tingkah laku yang sudah diajarkan Rasulullah. Mau masuk rumah baca assalamualaikum, mau masuk masjid ada doanya. Allah maftahli abwaab birahmatika ya arhamar rahim. Allah maftahli birahmatik. Kemudian doa keluar masjid, Allahumma inna as'aluka min fadlik. Doa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Semuanya ada. Mau makan dan minum, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ada kita. Dan paling kurang kalau tidak hafal doanya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berbicara makan dan minum, dalam Al-Quran sudah diatur, makanlah yang halal, makanlah yang baik. Jadi kalau makanan itu biasanya bahasanya adalah konsumsi, mengkonsumsi, memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, nanti dicerna oleh perut kita. Itu kalau bisa kita memakan semua yang halal lebih baik. Semua yang boleh, tidak boleh kita makan yang dilarang oleh Allah. Semuanya sudah ada. Hukum halal dan haram itu adalah wewenang Allah. Jadi manusia tidak boleh memutuskan sepihak kalau itu halal haram hanya untuk kepentingannya sendiri. Contohnya seorang ulama, apabila dia tidak suka sebetulnya dengan makanan itu, tiba-tiba dia memvonis haram, itu tidak boleh. Jadi memvonis haram itu harus mengkaji dulu apa yang ada dalam Al-Quran, barulah ulama bisa memutuskan menjadi ijma atau kesepakatan ulama kalau itu sudah halal atau haram. Kemudian Allah juga berfirman, diharamkan bagimu makan bangkai. Diharamkan bagi kita makan bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang itu boleh. Kemudian seluruh bangkai itu diharamkan. Kemudian darah juga diharamkan. Darah kan memakan daging babi, dan daging yang disembelih bukan atas nama Allah. Hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, dan yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Misalnya kita punya ternak sapi di rumahan, tiba-tiba ternak sapinya
diterkam oleh binatang buas atau terjatuh dari jurang tapi dia belum mati, ya, sudah sakratul maut, kemudian kita sembelih menyebut nama Allah, itu dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu. Apalagi yang minuman khamar, minuman keras tidak boleh. Kemudian hindari perkara yang subhat. Perkara yang subhat itu artinya perkara yang ragu-ragu, perkara yang tidak jelas. Jadi tidak jelas dalam Al-Quran, tidak ada ketentuannya dalam hadis, maka kita ragu-ragu, maka lebih baik kita tinggalkan, ya. Tinggalkan. Kemudian apa saja ada makan dan minum? Yang pertama mencuci tangan sebelum makan. Cuci tangannya dulu. Cuci tangan. Agama Islam itu bersih. An-nazafatu minal iman. Bersih itu sebagian dari iman. Cuci tangan dulu, kemudian duduk dengan rapi. Jadi makan itu dianjurkan duduk dengan rapi. Kemudian kita tidak boleh bersandar, ya. Duduknya tidak boleh bersandar. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Rasulullah mengatakan tidak bersandar. Kemudian membaca basmalah dan berdoa. Membaca bismillah dan langsung dengan doa. Kemudian hindari makanan dan minuman yang panas. Nah, Rasulullah kalau bisa dihindari makanan yang panas, apalagi meniup makanan yang panas atau minuman yang panas ditiup dengan udara, itu tidak boleh. Dan itu sesuai dengan ilmu kesehatan kita. Jadi kalau kita meniup sesuatu keluar ke air yang panas atau makanan yang panas, itu malah bukan mengeluarkan yang baik, tapi mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida, dan itu malah menjadi racun. Itu makanya lebih baik kita mengkonsumsi makanan yang dingin daripada makanan yang panas. Kemudian makan dan minum dengan tangan kanan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Kalau makan dengan tangan kiri itu biasanya pekerjaan setan dan ciri orang yang sombong. Kemudian tidak tergesa-gesa. Nah, makannya tidak tergesa-gesa. Ada caranya. Bagaimana cara makan? Makan kita dari pinggir-pinggirnya dulu. Karena piringan ada nasinya kan. Kita makan dari pinggir langsung ke tengah. Jangan dari tengah ke pinggir. Supaya apa? Supaya tidak ada sisa makanan. Karena yang mubazir itu, yang berlebihan itu temanya syaitan. Innal mubadzirina khutuwatis syaitan. Kita tidak boleh mubazir, ya. Makan dengan berjamaah. Rasulullah mengajarkan kita makan berjamaah, ada keberkahannya. Yang ketujuh, yang ke-8 tidak boleh mencela makanan. Nah, misalnya ibu kita masak di rumah, ternyata keasinan, tidak boleh kita cela makanannya. Kasihan ibunya sudah capek masak, kita cela lagi, ya. Nggak usah dicela, ya. Kalau bertanya enak gitu, ya, tidak boleh dicela makanan. Kemudian berdoalah setelah makan minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Kemudian 10, tidak menyisakan sisa makanan dan mencuci tangan. Cuci tangan lagi dan tidak ada sisa makanan. Dan yang terakhir, tidak langsung tidur setelah makan. Nah, nggak boleh tidur, karena kan kalau kita duduk, maka posisinya sangat bagus, masuk dari mulut, turun perut, dicerna dulu. Tapi kalau tidur nanti tidak sempurna, ya, proses makanan turun ke pencernaan. Jadi kadang-kadang menimbulkan itu namanya penyakit pernafasan kita tidak bagus, kemudian darah juga tidak bagus. Baik, itu saja dari Ustadz. Tugasnya adalah mengerjakan latihan halaman 84 sampai 86 dan dikumpul pada hari Jumat depan, ya. Terima kasih. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.